Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Oke, selamat datang di ABCD. Kita namakan ABCD aja kali ya. ABCD itu apa? Anda bertanya, cepat dijawab. Oke, karena ini minggu sudah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan. Video-video saya juga udah banyak yang saya upload. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman butuh informasi perihal mau renovasi rumah, mau ngambil rumah atau apapun itu, ya setidaknya video-videonya udah saya buat seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi ABCD. Anda bertanya, cepat dijawab. Yang pertama saya akan jawab ini ya. Yang pertama, pas saat peliputan di Bukit Meranti ya, ada yang respon juga, Bang, CH20 ya, mungkin nanti ya next ke depannya kita akan coba. Nah, terus masih di Bukit Meranti, ini kalau saya lihat sekelas CIC dan non subsidi, kenapa single leading, apa alasannya ya? Jadi yang pertama nih pribadi saya saja ya, yang pertama adalah untuk single dinding itu di Citra Indah ya, bukan hal yang biasa. Maksudnya sudah biasa lah, di klaster-klaster lama pun juga sama, kayak misalnya di Cendana, Agave, Angsana, Ravenia, itu cenderung klaster-klaster bawah itu adalah klaster yang memiliki single dinding, seperti itu teman-teman. Memang ini ada plus dan minusnya ya. Plusnya adalah mempercepat konstruksi rumah. Yang kedua, ini kenapa alasannya pakai single dinding ya. Yang kedua, mungkin pribadi saya ya, yang kedua menghemat teman-teman, efisiensi. Nah, untuk hal tersebut sebenarnya sudah sempat kita bahas juga ya di video podcast juga ya. Artinya memang ini menjadi catatan khusus. Yang penting adalah ketika teman-teman membeli di awal, pastikan spesifikasinya itu sesuai, teman-teman. Sesuai itu artinya teman-teman harus cek single dinding atau double dinding, dia bahannya pakai apa, terus kekuatan strukturnya rumahnya seperti apa ya. Nanti memang agak repot kalau memang single dinding ya. Single dinding itu ya satu tembok untuk berdua lah, dua tetangga ya, seperti itu ya. Kalau satu yang sudah membangun duluan ya mungkin salah satunya juga harus bisa mengalah. Nah, ini mungkin ada plus minusnya ya single dinding ya. Kalau plusnya di pengembang ya mungkin mempercepat dan efisiensi waktu serta efisiensi biaya. Kalau di kita selaku pemakai atau konsumen ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari pertanyaan dari Edor Diana ya. Selanjutnya dari Basari Family, CH20 Bang. Oke, kita note dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah kesana lagi ya kita akan coba note. Mudah-mudahan tidak lupa teman-teman CH20 ya. CH20 ini kalau nggak salah di dekat ini ya, kalau nggak salah di dekat yang sungai itu ya, kalau nggak salah ya. Mungkin nanti ya kita akan coba detailkan ya, mudah-mudahan kalau nggak lupa. Seterusnya dari Lian Hua 572 ya. Oke, terima kasih sudah review permintaan saya, cepat tanggap, semoga jaya dan maju selalu channel ini Kak. Semoga cuma kecepatan, saran saya bawa mobilnya diperlambat pelan-pelan, jadi nggak jelas yang mana dan sebelah mana rumahnya. Sebagai cuma terima kasih sudah. Oke, terima kasih teman-teman udah subscribe. Jadi artinya terima kasih Mbak Lian Hua. Ya setidaknya memang ada beberapa catatan yang kita cepatkan, dan sebenarnya Ravenia ini sudah masuk catatan kami ya, cuma memang belum baru ditunaikan lah minggu lalu ya, berbarengan dengan Angsana. Setidaknya terima kasih. Nanti untuk teman-teman Bu Lian Hua, kalau misalnya Bu Lian Hua punya rumah di Ravenia yang memang eksklusif mau kita datangi untuk ngecek rumah ya. Biasanya kan orang-orang itu punya rumah tapi tidak terbengkalai lah biasanya ya, kayak misalnya rumputnya tinggi terus tidak diurusi ya. Untuk daripada teman-teman capek-capek misalnya dari Jakarta atau dari manapun yang datang untuk menengok rumah, bisa pakai fasilitas di bawah. Klik di form link di bawah ya, form partisipasi. Di situ ada
namanya cek rumah ya teman-teman. Ya ini untuk menghemat efisiensi biaya, efisiensi waktu buat teman-teman. Jadi nanti kita upload videonya, ya beberapa sudah, tapi memang belum coba kita upload ya teman-teman ya. Tenang, privasi teman-teman kita jaga kok. Jadi untuk teman-teman yang pusing nanti di luar sana, yang punya rumah tapi tidak pernah dicek, nggak taunya rumputnya udah tinggi dan sebagainya, itu bisa pakai form partisipasi. Jadi kita juga bekerja sama memaksimalkan warga sekitar juga untuk setidaknya ngecek rumah, atau mau bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman depan saja atau halaman belakang, atau keduanya kita bisa. Ya setidaknya kita bisa memaksimalkan warga sekitar. Oke gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir, ini dari Fajar Nugroho 10. Akses tol baru ke Jakarta apakah akan ada, Min? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang sudah banyak ditanya dan sebetulnya sudah dijawab, tapi setidaknya ini menjadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman beli rumah di sekitaran Citra, diiming-imingi ada tol gitu ya, ada mall dan sebagainya, sebetulnya sudah ada di blueprintnya, sudah ada, cuma untuk implementasinya jangan harap dalam 1-2 bulan gitu ya. Contohnya yang di mall Citra itu ya, kalau saya cek udah lebih dari setahun ya, itu nggak dibangun-bangun juga ya. Usut punya usut, informasi di luar sana, isu-isu yang beredar adalah memang tenan yang menyewa itu belum terkumpul ya, maksudnya belum cukup lah untuk, tapi setidaknya sudah ada blueprint. Dan buat teman-teman yang ingin membeli dan diiming-imingi mall, jangan terkecoh karena memang sudah ada blueprintnya, tapi wallahu alam akan dibangun kapan. Menurut saya sih masih agak lama ya teman-teman ya, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun mungkin. Oke, yang spesifik dari Mas Fajar Nugroho ini, sorry kalau benar Fajar Nugroho ya. Iya benar, Fajar Nugroho 10 ini menanyakan tol ya. Tol ini sebetulnya kalau dari saya lihat di blueprintnya PUPR tuh ada rencana memang dari Sentul ya, Sentul langsung ke mana itu melewati, tapi setidaknya masih jauh sih, itu masih jauh. Tapi yang real yang sudah dibangun adalah tol Cimaci teman-teman, Cimanggis, Cibitung. Jadi untuk kondisi sekarang itu tol Cimaci itu masih berhenti di kota wisata ya. Kota wisata masih sekitaran Cibubur. Step pertamanya sih kan Jatikarya, itu di Cibubur persis dekat Citra Land ya. Cibubur, kalau nggak salah Citra Land apa Citra Grand ya. Itulah pokoknya dekat Hotel Ciputra. Terus step kedua kita sudah sampai Nagrak ya teman-teman. Nah ini di kota wisata ya, di kota wisata situ. Nah yang ketiga ini yang dekat dengan Citra itu, kalau menurut saya itu tol yang keluar di ini Narogong teman-teman. Jadi dari Narogong itu exit, mungkin nanti akan masuk tol, bukan tol ya, jalan nasional Narogong tuh ke arah mall Medland ya, Medland. Nah itu sekitar dari keluar exit tol si Narogong itu atau Cilengsi ke Medland itu mungkin sekitar 2 atau 3 km. Jadi itu yang visible ya, yang sudah terbangun ya teman-teman ya, tol Cimaci. Tapi kalau mungkin lagi-lagi kalau misalnya teman-teman yang nanti mau membeli di sekitaran Citra ini, kalau diiming-imingi ada tol akses di belakang dan sebagainya, ya mungkin masih jauh api dari panggang. Jadi jangan terlalu berharap. Jadi itu teman-teman, mall dan tol ya. Ya banyak sekali yang teman-teman itu diiming-imingi ya. Setidaknya blueprintnya ada, cuma memang agak panjang. Masih jangan berharap dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu terjadi, itu belum. Karena memang kalau saya lihat Bogor Timur ini yang agak pojok sih soalnya ya. Jadi tidak banyak dilewati tol, dan mungkin menjadi catatan ya buat teman-teman, akses jalan nasional itu sudah lebar, cuma dengan catatan masih terdapat macet ya di sisi Gandoang, Mekarsari dan sebagainya.
Oke, mungkin itu saja teman-teman. Oh ya, satu lagi, ini mungkin informasi terkait dengan kondisi jalan yang ada di Citra ya. Sudah ada pembangunan los, jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya teman-teman melewati daerah setelah SPBU ya, SPBU Pohon Seribu. SPBU itu kan ke kiri itu udah los, itu udah nggak ada batas di tengah jalan. Itu hati-hati, memang ada mobil atau motor atau kendaraan yang muter balik atau belok kanan atau belok kiri. Nah itu hati-hati teman-teman, dan menjadi catatan ya ke pengelola juga bagaimana pengaturannya ya, karena kalau saya lihat itu potensi kecelakaannya lumayan tinggi karena hanya dibatasi marka jalan aja, gitu aja sih. Tapi setidaknya kalau malam hari itu sudah bagus sih, ada lampu-lampunya itu. Jadi setidaknya, oh iya, lampu memang kurang terang kalau saya lihat ya. Jadi lampu yang existing itu kanan kiri sudah ada, cuma memang kurang terang. Cuma yang di tengah markanya itu kayak marka jalan di Jakarta. Oke, saya rasa itu ABCD. Anda bertanya cepat dijawab. Sudah kami jawab. Nanti teman-teman kalau mau bertanya ditinggalkan saja di kolom komentar. Yang visible kita jawab. Ini semua pribadi kami. Saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di luar video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen video, bagikan ke sosial media teman-temannya. Terima kasih telah menonton.